Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurlia Maulida. Pada kali ini kita akan membahas bab 8, yaitu informasi dalam praktik. Yang pertama ada informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan. Critical Success Factor atau CSF adalah model jaringan dealer yang efisien dan pengendalian biaya produksi yang ketat. Ketika manajemen sebuah perusahaan menjalankan konsep CSF, mereka akan memusatkan perhatian pada pengidentifikasian CSF dan kemudian memonitor sampai seberapa jauh telah dicapai. Selanjutnya ada sistem pemrosesan transaksi, digunakan untuk menjelaskan sistem informasi yang mengumpulkan data yang menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi dan menyediakan informasi bagi para pengguna. Sistem pemrosesan transaksi dibagi menjadi 6. Yang pertama, tinjauan sistem menggunakan diagram arus data dalam mendokumentasikan sistem. Yang digunakan yaitu diagram konteks. Selanjutnya kedua, subsistem utama dari sistem distribusi menggunakan diagram nomor 0, sistem pemenuhan pesanan pelanggan menggunakan diagram nomor 1, sistem pemesanan persediaan pengganti menggunakan diagram nomor 2, sistem pemrosesan buku besar menggunakan diagram nomor 0, dan yang terakhir sistem pemrosesan dalam perspektif. Sistem pemrosesan transaksi merupakan sistem informasi pertama yang terkomputerisasi. Selain itu juga digunakan sebagai fondasi dari semua aplikasi. Tinjauan sistem. Sistem distribusi adalah sistem yang digunakan oleh perusahaan yang mendistribusikan produk atau jasa kepada para pelanggannya. Di bawahnya terdapat grafik dari tinjauan sistem tersebut yang bertitik pusat di sistem distribusi. Dalam sistem distribusi terdapat 4 unsur lingkungan perusahaan. Yang pertama pelanggan, pemasok, gudang bahan baku, dan manajemen. Masing-masing unsur lingkungan tersebut akan memberikan input bagi sistem distribusi, dan sistem distribusi akan memberikan output kepada masing-masing unsur lingkungan tersebut. Selanjutnya, subsistem utama dari sistem distribusi. Yang pertama mengisi pesanan, yang kedua pesanan pengisian kembali persediaan, dan yang ketiga pemeliharaan buku besar. Masing-masing kegiatan tersebut pasti berhubungan dengan unsur-unsur lingkungan yang sudah dibahas di bagan sebelumnya. Selanjutnya ada sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. 4 sistem utama yang terlibat dalam pemenuhan pesanan pelanggan yaitu 1. Sistem entry pesanan, yaitu memasukkan pesanan pelanggan ke dalam sistem. Yang kedua, sistem persediaan yang memelihara catatan persediaan. Yang ketiga, sistem penagihan yang membuat faktur penagihan. Dan yang keempat, ada sistem piutang dagang yang menagih uang kepada pelanggan. Selanjutnya ada sistem yang memesan persediaan pengganti. Terdapat 3 sistem, yaitu sistem pembelian atau purchasing system yang menerbitkan pembelian kepada pemasok untuk persediaan yang dibutuhkan. Selanjutnya sistem penerimaan atau receiving system yang bertugas untuk menerima persediaan, dan yang terakhir ada sistem utang dagang atau accounts payable system yang melakukan pembayaran. Selanjutnya, sistem yang menjalankan proses buku besar. Sistem buku besar sendiri adalah sistem akuntansi yang menggabungkan data dari sistem akuntansi yang lain dengan tujuan untuk menyajikan gambaran keuangan operasional perusahaan secara gabungan. 2 subsistem dari sistem buku besar yaitu 1. Sistem memperbarui buku besar yang akan membukukan catatan-catatan yang merugikan berbagai tindakan dan transaksi ke dalam buku besar. Yang kedua, ada sistem pembuatan laporan manajemen yang menggunakan isi buku besar untuk membuat neraca dan laba rugi serta laporan keuangan lainnya. Selanjutnya ada sistem informasi pemasaran, yaitu memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran perusahaan. Ada 3, yaitu subsistem input, basis data, dan subsistem output. Subsistem output sendiri terdiri dari bauran pemasaran yang terdiri atas 4 unsur, yaitu subsistem produk, subsistem lokasi, subsistem promosi, subsistem harga, dan ada juga subsistem bauran terintegrasi. Selanjutnya ada basis data. Basis data yang digunakan oleh subsistem output
berasal dari basis data yang berasal dari 3 subsistem input. Subsistem input yang dimaksud terdiri dari sistem pemrosesan transaksi, subsistem riset pemasaran, dan subsistem intelijensi pemasaran. Selanjutnya, sistem informasi organisasi adalah suatu sistem yang dibuat khusus untuk salah satu dari area bisnis perusahaan yang menghasilkan informasi yang digunakan para manajer dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Yang pertama ada sistem informasi pemasaran. Yang kedua ada sistem informasi sumber daya manusia yang memberikan informasi kepada manajer berkaitan SDM perusahaan. Sistem informasi manufaktur yang memberikan informasi kepada manajer berkaitan dengan operasi perusahaan. Sistem informasi keuangan memberikan informasi kepada manajer berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Yang kelima, sistem informasi eksekutif merupakan sistem yang memberikan informasi kepada manajer atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Manajemen hubungan pelanggan. Customer Relationship Management atau CSR adalah manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan sehingga baik perusahaan maupun pelanggannya akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Unsur utama dari sistem CSR adalah data warehouse atau gudang data. Data warehouse sendiri adalah merupakan pembuatan dan penggunaan sebuah data mart. Data mart adalah sebuah basis data yang berisi data yang hanya menguraikan satu segmen dari operasi perusahaan. Karakteristik dari data warehouse adalah satu, kapasitas penyimpanan sangat besar. Yang kedua, data diakumulasi dengan menambahkan catatan baru. Yang ketiga, data dapat diambil dengan mudah. Yang keempat, data digunakan untuk pengambilan keputusan, bukan untuk operasi perusahaan sehari-hari. Selanjutnya ada sistem data warehousing. Sumber data yang utama adalah sistem pemrosesan transaksi dan juga data dari sumber lain baik internal maupun eksternal. Sebelum sampai pada area pengumpulan data, data-data tersebut akan melalui proses-proses berikut. Yang pertama ada proses ekstraksi atau biasa disebut dengan proses ETL yang menggabungkan data dari berbagai macam sumber. Yang kedua, proses transformasi, membersihkan data, menempatkannya dalam suatu format terstandar dan membuat ringkasan. Yang ketiga, ada proses pembuatan yang melibatkan entry data dalam tempat penyimpanan data warehouse. Selanjutnya, bagaimana data disimpan dalam tempat penyimpanan data warehouse. Data-data tersebut akan dikumpulkan dalam 2 tabel. Yang pertama, tabel dimensi mengartikan pemikiran bahwa data tersebut dapat menjadi basis untuk melihat data dari berbagai sudut pandang atau berbagai dimensi. Selanjutnya ada tabel fakta yang berisi ukuran-ukuran kuantitatif sebuah entitas, objek, atau aktivitas. Dari data tabel dimensi dan tabel fakta akan digabungkan sehingga membentuk paket informasi. Selanjutnya ada tempat penyimpanan data warehouse yang terdiri dari beberapa skema bintang dan skema lainnya. Skema bintang memungkinkan diperolehnya informasi. 1. Unit penjualan akrual menurut kode pos pada 1 bulan tertentu, perbandingan jumlah komisi penjualan menurut wilayah penjualan, dan penjualan produk berdasarkan pelanggan. Selanjutnya ada penyampaian informasi. Informasi dapat diberikan dalam bentuk rinci maupun ringkasan. Proses melakukan navigasi ke bawah melalui tingkatan rincian disebut drill down. Proses melalui navigasi ke atas disebut roll up. Selain itu, dapat juga menggunakan drill up course dan drill through. Selanjutnya ada OLAP atau online Analytical Processing adalah metode yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan data warehouse, baik itu melalui antarmuka pengguna, grafis, maupun antarmuka web, dan dengan cepat memperoleh informasi dalam berbagai bentuk. OLAP sendiri terdiri dari 2 jenis, yaitu rollup dan mollup. Data mining adalah proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui pengguna. Terdapat 2 cara dalam menentukan data mining, yaitu verifikasi hipotesis dan penemuan pengetahuan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.